Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Diotenia dari Prodi Perbankan Syariah akan menjelaskan sebuah materi singkat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Syariah. Labana al-yaw ready. Kitau mania. Kitau mania. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan pada lembaga keuangan syariah, khususnya tentang rasio profitabilitas. Materi ini sangat penting dipelajari karena rasio keuangan dapat membantu kita mengetahui kondisi dan kinerja suatu perusahaan atau lembaga keuangan. Dengan melakukan analisis rasio keuangan, perusahaan dapat mengetahui apakah usaha yang dijalankan sudah efektif, efisien, dan mampu menghasilkan keuntungan yang baik atau belum. Dalam lembaga keuangan syariah, analisis rasio keuangan juga digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah. Selain itu, rasio keuangan dapat menjadi alat pengambilan keputusan bagi pihak manajemen, investor, pemilik perusahaan, maupun pihak lain yang berkepentingan. Salah satu rasio yang paling sering digunakan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola aset, modal, dan penjualan untuk menghasilkan laba. Rasio profitabilitas terdiri dari beberapa jenis, yaitu net profit margin atau NPM, return on investment atau ROI, return on equity atau ROE, dan return on asset atau ROA. Pertama, saya akan menjelaskan tentang net profit margin atau NPM. Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari total penjualan yang dilakukan. Rasio ini sangat penting karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Jika nilai EPM tinggi, berarti perusahaan mampu mengendalikan biaya dan menghasilkan keuntungan yang baik. Sebaliknya, jika nilai EPM rendah, maka perusahaan dianggap kurang efisien dalam menjalankan usahanya. Rumus net profit margin adalah sebagai berikut. Rumus net profit margin. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Misalnya sebuah perusahaan memiliki laba bersih sebesar 20 juta rupiah dan penjualan bersih sebesar 100 juta rupiah. Maka cara menghitung net profit margin adalah net profit margin sama dengan 20 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah dikali 100% sama dengan 20%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 20% dari total penjualan yang dilakukan. Artinya, setiap penjualan 100 rupiah menghasilkan keuntungan bersih sebesar 20 rupiah. Selanjutnya adalah return of investment atau ROI. Return on investment merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh investasi atau aset yang digunakan dalam operasional perusahaan. ROI juga dapat digunakan untuk melihat efektivitas perusahaan dalam mengelola seluruh dana yang ditanamkan pada aset perusahaan. Semakin tinggi nilai ROI, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari investasi yang dimiliki. Rumus return on investment adalah sebagai berikut. Rumus return on investment, ROI sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%.
Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Jika laba bersih perusahaan sebesar 30 juta rupiah dan total aktiva sebesar 150 juta rupiah, maka cara menghitung ROI adalah ROI sama dengan 30 juta dibagi 150 juta dikali 100% sama dengan 20%. Artinya, setiap aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba. Berikutnya yaitu Return on Equity atau ROE. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang dimiliki oleh pemegang saham atau pemilik perusahaan. Rasio ini sangat penting bagi investor karena dapat menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari modal yang mereka tanamkan. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola modal pemilik untuk menghasilkan keuntungan. Rumus ROE adalah sebagai berikut. Rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Contoh perhitungan ROE. Jika laba bersih perusahaan sebesar 25 juta rupiah dan modal sendiri sebesar 125 juta rupiah, maka cara menghitungnya adalah ROE sama dengan 25 juta rupiah dibagi 125 juta rupiah dikali 100% sama dengan 20%. Artinya, perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 20% dari modal yang dimiliki pemilik perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang ditanamkan mampu memberikan keuntungan yang cukup baik. Kemudian rasio yang terakhir adalah Return on Asset atau ROA. Return on Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki. ROA menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik pula kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Rumus Return on Asset adalah sebagai berikut. Rumus ROA. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk contoh perhitungannya sebagai berikut. Jika laba bersih perusahaan sebesar 15 juta rupiah dan total aset sebesar 75 juta rupiah, maka cara menghitung ROA adalah ROA sama dengan 15 juta rupiah dibagi 75 juta rupiah kali 100% sama dengan 20%. Artinya, perusahaan mampu menghasilkan keuntungan sebesar 20% dari seluruh aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa aset perusahaan dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan laba. Selain rasio profitabilitas, dalam analisis keuangan juga terdapat standar rasio industri. Standar rasio industri digunakan sebagai acuan untuk membandingkan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Dengan adanya standar rasio industri, perusahaan dapat mengetahui apakah kinerja keuangannya sudah baik atau masih perlu ditingkatkan. Kemudian, dalam analisis rasio keuangan terdapat sudut pandang manajemen dan sudut pandang pemilik perusahaan. Dari sudut pandang manajemen, analisis rasio digunakan untuk menilai efisiensi operasional perusahaan, efektivitas penggunaan sumber daya, dan tingkat profitabilitas perusahaan. Manajemen perlu mengetahui apakah kegiatan operasional yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan dari sudut pandang pemilik perusahaan, analisis rasio lebih difokuskan pada profitabilitas dan keuntungan yang diperoleh dari modal yang telah diinvestasikan.
Pemilik perusahaan ingin mengetahui apakah modal yang mereka tanamkan dapat memberikan hasil yang baik atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.